Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervani Dukalang dan ini anggota kelompok saya yaitu Putri Maharani Azmat dan Nur Salsabila Abdurrahman. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhair Prodi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban tugas kami dari mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis. Berikut ini adalah data dari perusahaan PT Gamalama Motor Ternate. Pada kolom pertama adalah kolom nama karyawan, kolom kedua adalah kolom nilai penjualan, kolom ketiga adalah kolom bonus penjualan, kolom keempat adalah kolom pendidikan terakhir, kolom kelima adalah masa kerja, dan kolom terakhir yaitu promosi jabatan. Berikutnya kita akan mengisi kolom bonus penjualan dan kolom promosi jabatan dengan menggunakan rumus fungsi if. Sebelum mengisi kolom bonus penjualan, kita harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan dari bonus penjualan. Di sini ketentuan bonus penjualannya yaitu yang pertama, apabila karyawan menjual di atas 300 juta, maka bonus penjualannya yaitu 30% dari nilai penjualan. Selanjutnya yang kedua yaitu apabila karyawan bisa menjual dari 200 juta sampai dengan 299 juta sekian, maka bonus penjualannya yaitu 20% dari nilai penjualan. Selanjutnya ketentuan ketiga yaitu apabila karyawan bisa menjual dari 0 sampai dengan 199 juta sekian, maka bonus penjualannya yaitu 10% dari nilai penjualan. Jadi untuk mengisi kolom bonus penjualan, kita akan menggunakan rumus if. Rumus if atau fungsi if adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi ini sangat sering digunakan dalam skenario untuk menyelesaikan berbagai perhitungan dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan mengisi bonus penjualan dari karyawan Syarif Abdullah. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung, kita klik kolom nilai penjualan dari Syarif Abdullah. Di sini berada di kolom B4. Lalu diikuti lebih dari, kita ketik 300 juta. Dalam pengetikan angka ini tidak perlu ditambahkan dengan titik ataupun koma, karena Excel hanya bisa membaca angka tanpa adanya tanda baca. Lalu setelah itu titik koma, kita ketik 30% sesuai dengan ketentuan bonusnya. Ini 30%. Lalu bintang, kita klik lagi nilai penjualan dari Syarif Abdullah B4, titik koma, if buka kurung lagi, kita klik kolom nilai penjualan dari Syarif Abdullah lagi B4, lebih dari sama dengan, kita ketik 200 juta, yaitu ketentuan bonus penjualan yang kedua, titik koma, lalu kita ketik 20%, diikuti tanda bintang, lalu kita klik lagi kolom B4, titik koma, kita ketik if buka kurung, kita klik lagi kolom B4 nya, lalu lebih dari sama dengan 0, yaitu ketentuan bonus yang ketiga, titik koma, kita ketik 10%, bintang, kita klik lagi kolom B4 nya, lalu kita tutup kurung 3 kali. Di sini kita menggunakan 3 kali tutup kurung dikarenakan rumus yang kita masukkan itu ada 3 rumus, yaitu yang ini merupakan bagian pertama rumus, lalu yang ini bagian kedua dari rumus, dan ini adalah bagian ketiga dari rumus. Kemudian kita enter, maka bonus penjualan dari Syarif Abdullah yaitu sebesar 12 juta. Kemudian
Untuk mengisi kolom dari karyawan selanjutnya, kita akan mengcopy rumus yang di atas ini dengan mengarahkan kursor ke bagian sudut dari kolom ini seperti ini, kemudian tahan, lalu kita tarik ke bawah sampai pada karyawan terakhir, yaitu karyawan atas nama Iqbal Kala. Maka hasilnya akan muncul seperti ini tanpa kita membuat rumus kembali untuk mengetahui bonus karyawan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom promosi jabatan. Sebelum mengisi kolom promosi jabatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan dari promosi jabatan. Ketentuan promosi jabatan yaitu bisa dilihat ketentuan promosi jabatannya, karyawan akan dipromosikan jika memenuhi semua ketiga ketentuan berikut ini. Yang pertama, pendidikan terakhir adalah sarjana. Yang kedua adalah masa kerja minimal 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu nilai penjualan minimal 200 juta. Sebaliknya, karyawan tidak akan dipromosikan jika salah satu atau lebih ketentuan tidak dipenuhi. Selanjutnya, kita akan mengisi promosi jabatan dari karyawan atas nama Syarif Abdullah dengan rumusnya sama dengan if buka kurung, kita ketik n buka kurung lagi, kita klik kolom pendidikan terakhirnya yaitu SMA yang berada di kolom D4 sama dengan buka kutip, kita ketik sarjana, yaitu ketentuan promosi jabatan yang pertama. Titik koma, kita klik kolom masa kerjanya yaitu yang terdapat pada kolom E4. Kita ketik lebih dari sama dengan 5, yaitu ketentuan keduanya. Titik koma, kita klik kolom nilai penjualannya yang terdapat di kolom B4, lebih dari sama dengan kita ketik 200 juta sesuai dengan ketentuan ketiganya. Tutup kurung, titik koma, buka kutip, kita ketik ya, tutup kutip, titik koma, buka kutip lagi, kita ketik tidak, tutup kutip, lalu tutup kurung. Kata ya dan tidak di sini menyatakan apakah karyawan tersebut memenuhi ketentuan dari promosi jabatan dan apakah mereka bisa atau tidak untuk dipromosikan untuk jabatannya. Kemudian enter. Maka hasilnya yaitu tidak. Jadi karyawan atas nama Syarif Abdullah dengan nilai penjualannya 120 juta, bonus penjualannya 12 juta, pendidikan terakhirnya yaitu SMA, dan masa kerjanya 5 tahun, kemudian promosi jabatannya yaitu tidak, dikarenakan ia tidak memenuhi kriteria dari ketentuan promosi jabatan tersebut. Berikutnya, untuk mengisi kolom dari karyawan berikutnya, kita mengcopy rumus ini dari kolom ini dengan mengarahkan kursor ke bagian sudut dari kolom ini seperti ini, lalu tahan, lalu tarik ke bawah sampai pada karyawan terakhir yaitu Iqbal Kala. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya bisa dilihat karyawan atas nama Andi Husna dengan nilai penjualannya 250 juta, bonus penjualannya 50 juta, pendidikan terakhir yaitu sarjana dengan masa kerjanya 7 tahun dan promosi jabatannya yaitu ya. Dikarenakan karyawan atas nama Andi Husna ini
memenuhi ketiga kriteria atau ketentuan dari promosi jabatan. Begitupun dengan karyawan berikutnya atau lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.